Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Bapak ingin menyapa seluruh siswa baru SMP Brigjen Katamso 2 Medan, ya khususnya kelas 7. Perkenalkan, nama Bapak adalah Septia Rahmat atau biasa dipanggil Pak Rahmat, dan Bapak adalah guru matematika di SMP Brigjen Katamso 2 Medan. Nah, pada kesempatan ini Bapak ingin membawakan materi disiplin dalam belajar pada masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Brigjen Katamso 2 Medan. Nah, berbicara mengenai disiplin, disiplin adalah kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan. Tujuannya agar apa? Agar dapat mengembangkan watak dan dapat mengendalikan diri dan berperilaku tertib dan efisien. Itulah tujuan daripada disiplin. Nah, sekarang kita bicara mengenai disiplin belajar. Nah, disiplin belajar adalah suatu bentuk kesadaran diri untuk mengendalikan dirinya. Agar apa? Agar nantinya kalian semua, anak-anak Bapak, dapat belajar dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan tentunya. Nah, sekarang, bagaimana cara mengembangkan disiplin atau membangun disiplin dalam belajar? Kita perhatikan cara-caranya. Yang pertama, memotivasi diri Anda sendiri. Ingat, kita sering mengatakan kita pasti bisa kalau kita berpikir bahwa kita bisa. Dan ini adalah salah satu kata-kata untuk memotivasi diri kita sendiri. Nomor 2, membuat target yang ingin dicapai dalam waktu tertentu. Ini sangat penting karena secara tidak langsung kamu akan mulai belajar disiplin dan merencanakan segala sesuatunya dengan teratur. Nomor 3, tidak menunda segala tugas Anda. Nah, ini adalah penyakit sebetulnya. Nah, untuk mengatasinya itu kita harus selalu melaksanakan atau mengerjakan tugas yang ada tanpa menunda-nundanya lagi. Ya, kenapa? Karena semakin lama kamu menunda suatu pekerjaan atau suatu tugas, maka akan semakin sulit untuk kamu memulainya kembali. Nah, selanjutnya nomor 4, memiliki tekad dan komitmen yang kuat. Nah, tekad ini sangat penting. Dia akan sejalan dengan komitmen. Ya. Ketika kamu sudah menjadwalkan seluruh target, kalau kamu tidak memiliki komitmen yang kuat, maka itu hanya akan menjadi omong kosong saja. Perhatikan, ada statement bahwasanya banyak orang gagal itu bukan karena mereka tidak mampu. Ketika kalian gagal itu bukan berarti kalian tidak mampu, melainkan mungkin mereka tidak memiliki komitmen. Maka dari sekarang bangun komitmen yang kuat. Nah, nomor 5, ini yang paling penting, action, lakukan. Ya, menerapkan semua. Yang mulai dari memotivasi diri, membuat target, tidak menunda-nunda pekerjaan, memiliki tekad dan komitmen, itu semuanya lakukan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apa? Budaya disiplin itu akan tertanam pada diri Anda, anak-anak Bapak sekalian. Dan lihatlah perubahan besar yang akan Anda alami nantinya dengan menerapkan disiplin ini. Baik, kita bicara disiplin dalam belajar tentu tidak terlepas dari sekolah. Nah, salah satu bentuk disiplin di sekolah, khususnya di SMP Brigjen Katamso 2, yaitu mematuhi dan melaksanakan seluruh tata krama dan tata tertib yang berlaku di lingkungan sekolah. Apa saja itu? Nah, mengenai tata krama dan tata tertib, ya, sebetulnya kalian sudah diberikan kertas yang berisi tata krama dan tata tertib ketika pendaftaran. Hanya saja di sini Bapak ingatkan kembali poin-poin penting mengenai tata krama dan tata tertib yang ada di sekolah kita. Baik, peserta didik wajib setia dan taat serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 beserta peraturan pemerintah lainnya.
Kemudian menjunjung tinggi nama baik sekolah, menjaga nama baik sekolah dimanapun kita berada. Kemudian berperilaku sopan terhadap orang tua, guru, teman, serta masyarakat secara umum. Nah, ini adalah kebudayaan kita, ya, budaya yang terus kita kembangkan dan terus kita pertahankan. Selanjutnya, membudayakan mengucapkan salam. Ketika bertemu dengan orang tua, bertemu dengan guru, bertemu dengan masyarakat lingkungan sekolah, ya, maka kita harus membudayakan mengucapkan salam, selamat pagi, selamat siang, baik itu kepada siapapun yang ada di lingkungan sekolah. Nah, lebih baik lagi jika di lingkungan masyarakat ini dapat kita terapkan. Selanjutnya, mengikuti seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah, termasuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Kemudian mengikuti seluruh kegiatan belajar mengajar sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan sekolah. Kemudian hadir 10 menit sebelum bel pelajaran pertama berbunyi. Ini sangat penting agar kalian tidak terlambat. Memakai seragam rapi dan sesuai dengan ketentuan sekolah. Selanjutnya, yang tidak boleh dilakukan di SMP Brigjen Katamso 2 Medan. Yang pertama, jelas tidak boleh merokok atau minuman keras, berjudi, apalagi mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba, serta membawa senjata tajam, buku komik yang sifatnya mengandung pornografi dan lain sebagainya. Itu jangan pernah kalian lakukan, karena akan merugikan diri kalian sendiri. Kemudian membawa handphone, mainan, perhiasan berharga, hiasan kuku, hiasan bibir, atau mengatur rambut seperti orang dewasa. Nah, ini bukan adalah hal yang tidak perlu kalian bawa ke sekolah. Selanjutnya, memelihara rambut gondrong. Tidak ada lagi rambut gondrong ya untuk anak-anak bapak yang laki-laki, ataupun mewarnainya. Jangan. Memakai pakaian ketat atau rok terlalu pendek bagi anak-anak bapak yang perempuan. Selanjutnya, membawa kendaraan bermotor atau sepeda motor. Itu tidak boleh, untuk SMP tidak boleh. Kemudian membawa uang jajan yang berlebih, meludah, membuang sampah sembarangan, maupun di dalam laci meja belajar, mencoret-coret tembok dan merusak tanaman, itu juga tidak boleh. Berjualan di lingkungan sekolah juga tidak boleh, karena kita sudah ada kantin. Kemudian meninggalkan kelas tanpa persetujuan guru piket atau guru BP atau kepala sekolah atau guru yang bersangkutan, itu juga tidak diperbolehkan. Nah, apa hukumannya atau sanksinya? Nah, sanksi yang diberikan dari sekolah kepada anak-anak bapak biasanya itu ada 4 tahap. Yang pertama itu memberikan teguran, peringatan, nasihat, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, ini adalah peringatan pertama. Jika sikap kalian tidak berubah atau semakin lebih membangkang dan lain sebagainya, maka akan ada sanksi yang tahap kedua, yaitu pemanggilan atau pemberitahuan kepada orang tua atau wali murid. Kemudian kalau tidak ada perubahan juga, maka tahap yang ketiga yaitu tindakan merumahkan peserta didik untuk sementara waktu atau skorsing. Nah, jika tidak ada perubahan juga, maka tahap keempat tidak diperkenankan melanjutkan pendidikan di SMP Brigjen Katamso 2 Medan atau dikembalikan kepada orang tua wali. Nah, dalam artian kata di drop out. Dan Bapak berharap tidak ada anak-anak Bapak seluruhnya siswa baru yang mendapatkan hukum atau sanksi. Walaupun poin pertama, kalau bisa tidak, jangan. Nah, baik, ini yang perlu diingat. Jika disiplin diri tidak mampu kita tegakkan dengan tegas dan keras pada diri kita, mana mungkin sukses itu bisa kita raih. Jadi, untuk meraih kesuksesan, maka kita harus menanamkan pada diri kita sendiri, ya, disiplin. Karena ini Bapak rasa sangat penting. Nah, baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.